Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Yulianti. Saya dari Farmasi 18A dengan NIM 18416248201098. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai jurnal yang berjudul Kepatuhan Pelayanan Farmasi Klinik di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo yang disusun oleh Furqon Jamaluddin, Amir Imbaruddin, dan Mutakin. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Lutyens menjelaskan bahwa pelayanan sebagai sebuah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain dalam rangka mencapai tujuannya. Dan manajemen pelayanan dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun dan mengelompokkan rencana, mengimplementasikan, mengkoordinasikan, dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan melalui pengawasan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi dua hal penting, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar termasuk rumah sakit yang dikelola pemerintah dan dikategorikan sebagai rumah sakit rujukan regional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 54 Permenkes tahun 1994 sebagai rumah sakit kelas A dan sebagai rumah sakit pendidikan serta rumah sakit rujukan tertinggi di kawasan timur Indonesia. Walaupun Permenkes nomor 72 tahun 2016 ini masih terbilang baru dan jumlah SDM apoteker yang masih terbilang minim, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di kawasan timur Indonesia seharusnya telah melaksanakan standar pelayanan farmasi klinik ini untuk menciptakan pelayanan paripurna dan berkualitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada bulan Juli-Agustus 2019. Adapun informan penelitian adalah Kepala Instalasi Farmasi, Penanggung Jawab Pelayanan Informasi Obat, Penanggung Jawab Depo Lontara, apoteker, dan pasien. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data kualitatif berupa data observasi, dokumen, dan wawancara adalah analisis interaktif. Hasil observasi yang dilakukan ditemukan pula berbagai pustaka, leaflet yang dibuat pihak rumah sakit secara berkala di ruang PIO rumah sakit. Selain pengadaan ruangan PIO, hal yang menjadi bagian dalam pelayanan PIO yaitu penyuluhan dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga farmasi dan tenaga kesehatan lainnya. Walaupun dilakukan penyuluhan, akan tetapi belum ada informan dari pasien yang peneliti wawancarai yang mengatakan pernah mendapatkan penyuluhan dari pihak apoteker rumah sakit, walaupun ada kewajiban apoteker harus melakukan konseling pada semua pasien saat menyerahkan obat. Informan menyatakan, jika terdapat keterbatasan sumber daya manusia, maka dapat dilakukan seleksi pasien, konseling yang lebih detail, siapa yang wajib full mendapatkan konseling dan siapa yang hanya mendapatkan konseling dasar tentang penggunaan obatnya. Dari ke-8 informan yang diwawancarai oleh peneliti, semua mengatakan bahwa apoteker selalu melakukan pengkajian
dan pelayanan resep sebelum dan setelah resep diterima, baik itu dari pasien yang menerima resep langsung dari dokter dan juga sekaligus sebagai pihak memberikan resep, maupun dari pihak apoteker yang menerima resep dari pasien. Walaupun dalam hasil temuan masih terdapat penulisan resep yang tidak jelas terbaca, akan tetapi apoteker selalu melakukan konfirmasi kembali kepada pihak yang menuliskan resep. Selain menanyakan langsung kepada pasien, riwayat penggunaan obat pasien juga dapat dilihat pada lembar rekam medis pasien atau lembar daftar penggunaan obat pasien yang ada di depo dan satelit rumah sakit. Hal penting lainnya yang harus dilakukan oleh apoteker yaitu menanyakan tentang kepatuhan minum obat setiap pasien untuk mendukung keberhasilan terapi. Berdasarkan hasil wawancara ke-8 informan di atas, maka dapat dikatakan bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo telah melakukan pemantauan riwayat obat kepada pasien sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Tujuan pemberian konseling obat yaitu untuk mengoptimalkan hasil terapi, meminimalkan risiko reaksi obat yang tidak dikehendaki, meningkatkan keamanan penggunaan obat bagi pasien. Apoteker memberikan konseling terkait terapi obat yang diberikan rumah sakit kepada pasien. Jadi dapat disimpulkan, peneliti menemukan bahwa ada beberapa hal yang perlu dibenahi oleh pihak rumah sakit dalam melaksanakan kegiatan pelayanan farmasi klinik, yaitu melakukan upaya pemenuhan seluruh kegiatan farmasi klinik sesuai Permenkes nomor 72 tahun 2016. Melakukan percepatan pembuatan resep untuk mengurangi kesalahan pembacaan resep, menyiapkan SDM yang memadai untuk kegiatan konseling dan visit, melakukan penjadwalan secara periodik pelaksanaan kegiatan visit agar semua pasien dapat dilakukan visit, melakukan penganggaran yang memadai untuk pembuatan leaflet atau edaran informasi obat, dan melakukan penganggaran untuk mengadakan peralatan pemantau kadar obat dalam darah.